mengatasi masalah polusi udara. Bisa dikatakan tidak hanya bisa ya Pak dengan hanya peran dari KLHK, dibutuhkan juga peran kementerian lembaga lain dan juga pemerintah daerah. Sejauh ini seperti apa sih Pak koordinasi dan juga upaya-upaya yang dilakukan, sinergitas seperti apa yang dilakukan? Ya, dalam konteks perubahan iklim ya, KLHK itu kan national focal point kita untuk UNFCCC. Jadi memang KLHK itu mencoba mengkoordinasi, pertama di Indonesia kita ada 5 sektor tadi. Ada 5 sektor. Ya, jadi kehutanan, tata guna lahan, energi, kemudian industrial dan industrial product uses, kemudian agriculture dan juga waste gitu ya, atau limbah dan sampah lah. Nah, kita berkoordinasi secara intens dengan kementerian terkait, untuk kementerian teknis ya, misalnya ESDM, Kementerian Perhubungan dan seterusnya, bahkan dengan subnasional provinsi kabupaten gitu ya, bahwa ini menjadi program nasional kita yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga kebijakan ini harus ya tidak bisa dilakukan oleh KLHK karena kementerian teknisnya kan ada di masing-masing. Jadi kebijakan teknisnya juga harus ada di situ dan implementasinya juga ada di situ. Jadi ini merupakan kolaborasi ya Pak? Kolaborasi, koordinasi, sinkronisasi secara. Tantangan atau hambatan apa Pak yang biasa atau sering kali ditemui oleh KLHK? Kalau kita bilang bagus-bagus sih mungkin juga nggak fair ya. Ya kita ini kan challenge itu mesti ada. Salah satu challenge memang dalam mencapai target-target pengurangan emisi gas rumah kaca kita, salah satunya kan financial ya, resource mobilization kalau kita. Nah kalau kita melihat saja di dalam roadmap NDC kita, itu kan di dalam mencapai target yang kemarin 29% aja, target pengurangan emisi kita butuh sekitar 4.000 triliun. 4.000 triliun rupiah ya untuk 5 sektor itu. Dan yang paling besar sebetulnya di sektor energi malah 3.000 triliunan yang kita butuhkan. Nah ini kan luar biasa gitu ya. Nah ketersediaan anggaran dan mobilisasi pendanaan ini itu menjadi penting dan tidak bisa dibebankan ke APBN sendiri karena itu juga banyak prioritas lain dengan APBN ya, tapi juga peran sektor swasta, non state actors istilahnya, lembaga swadaya bahkan internasional juga dibutuhkan di dalam. Pendanaan artinya cukup krusial juga ya Pak? Ya cukup krusial karena biar kebijakannya bagus, setupnya bagus, ya juga perlu persyaratan, pasti ada resource mobilization. Tidak hanya itu ya, pendanaan teknologi, kapasitas juga diperlukan. Pendanaan teknologi kapasitas. Ya. Kan harapan kita kan global itu, di setiap kali UNFCCC negara-negara maju berjanji kan mengalokasikan $100 miliar setiap tahun untuk pendanaan iklim. Dan faktanya juga sampai sekarang belum terrealisasi dengan baik gitu ya. Di harapan kita juga komitmen mereka untuk mewujudkan itu bagian dari just energy transition juga misalnya ya, program-program seperti itu kan perlu dana. Jadi sampai saat ini juga janji-janji manis dari pihak-pihak luar ini belum terrealisasi ya Pak? Ya belum terrealisasi secara optimal. Ya, yang kita dapatin sekarang lebih banyak ke aspek kehutanan, misalnya result based payment ya yang kita dapat dari GCF misalnya, dari kerjasama bilateral kita dengan lembaga multi development bank seperti World Bank dan sebagainya, bahkan juga dari bilateral dua negara misalnya. Itu aja sementara yang kita. Jadi jangan sampai Indonesia diminta untuk mempercepat langkah-langkahnya tapi sementara pendanaannya pun ini tidak ada ya Pak ya? Iya, jadi ya negara-negara maju terutama kan karena mereka punya historical kalau saya selalu bilangnya historical emission death lah ya, karena mereka zaman industrialisasi juga sudah mengemisi gas rumah kaca luar biasa lewat industrialisasi. Nah mereka sudah mengemisi gas rumah kaca ke atmosfer kita, jadi punya utang masa lama gitu ya, harus bayar utangnya itu ya dengan pendanaan tadi, itu sesuai komitmen mereka kan. Pak Alu, yang menjadi krusial juga ini terkait dengan antisipasi dari El Nino karena beberapa waktu lalu BRIN dan juga BMKG telah mewanti-wanti terkait dengan heat wave karena dampak El Nino yang diprediksi pada November nanti tidak hanya pada karhutla tapi kekeringan parah. Bagaimana antisipasi dan juga mitigasi dari KLHK terkait hal ini Pak?
Ya kan kalau dalam rangka mengantisipasi El Nino terutama ya, cuaca panas ekstrim seperti ini yang biasanya muncul setiap periodik tertentu ya 5 tahun bahkan 10 tahun, dan prediksinya kita akan sedikit mengalami itu tahun ini, mulai Juni, Juli sampai September lah perkiraannya. Nah, impact pertama pasti potensi kebakaran hutan dan lahan itu tinggi. Dan arahan Bapak Presiden sudah jelas setiap kali rakor nasional ya tentang penanggulangan karhutla. Lakukan pertama tindakan pencegahan. Pencegahan itu lebih penting dari pemadaman dan seterusnya. Nah, pencegahan itu dilakukan dengan cara pertama dilakukan koordinasi lintas sektoral pemerintah pusat ya dan bahkan sampai pemerintah daerah. Koordinasi penanganan karhutla. Kemudian lakukan checking lapangan, kontrol lapangan dengan baik, lakukan pengecekan dan seterusnya. Kemudian lakukan patroli rutin ya, di lapangan secara terus menerus. Secara gitu ya. berkala ya Pak. Kemudian kuatkan informasi tentang sebaran titik panas ya, hotspot ya. Hotspot itu belum tentu titik kebakaran ya, bukan fire spot. Tapi kita menganalisis, mengumpul data itu berdasarkan klasifikasi confidence levelnya. Jadi kita lihat confidence level yang tinggi berarti ini possibility fires-nya ada. Gitu Nah, ya. wilayah sebaran yang berpotensi rawan karhutla ini di mana saja Pak Nah, di di Indonesia? Indonesia ini sebetulnya ada 7 provinsi, bahkan 8 sekarang yang selalu menjadi semacam epicentrum. Nah, 7 provinsi ini adalah sebetulnya lokasi gambut. Jadi di wilayah Sumatera itu Sumatera Selatan, Riau, Jambi. Sekarang tambah Sumatera Utara kadang-kadang ya. Kemudian Kalimantan, Kalbar, Kalteng, Kalsel. Ya, dan sedikit Papua lah ya. Tapi Papua masih bisa dikendalikan dengan baik. Nah, disinilah 7 provinsi epicentrum ini karena di situ gambut. Ya. Gambut itu musim kemarau, apalagi El Nino ini kan, muka air itu kan turun. Di gambut ya, muka air gambut. Nah, gambut ini kan bahan organik ya. Bahan organik itu bekas lapukan kayu, dahan, ranting macam. Nah, kalau dia kering kan jadi fuel, bahan bakar. Berarti udah kontak udara, terpenuhi udah 2 syarat, tinggal api, maka jadi kebakaran. Nah, jadi bahaya di gambut ini karena bukan surface fires atau ground fires ya. Surface fire itu di permukaan dan di atas gitu ya. Yang bawah itu yang underground fires. Justru di bawah ini di lebih bawah berbahaya ini. ya Pak. Karena dia akan memakan materi organik ini dan sampai menyentuh level air yang terendah ya. Kalau sudah sampai muka air makanya dia keluar asap doang kan. Nah, asap ini sebetulnya bukan asap. Tapi ini organic matters ya, PM tadi, particulate matters ya. Bahan-bahan gambut, materi gambut yang keluar terbawa. Nah, itu paling bahaya lagi dari tingkat polusi udara. Oke, jadi memang langkah preventif ya Pak, sebelum Iya. terjadi munculnya api ini langkah-langkah dilakukan untuk mencegah karhutla. Jadi prevensi dulu. Nah, yang termasuk juga langkah-langkah prevensi itu sekarang kita menggunakan teknologi modifikasi cuaca, TMC ya. Jadi daerah-daerah yang sudah sekian minggu tidak turun hujan, bibit awannya ada, dilakukan intervensi teknologi modifikasi cuaca sehingga diharapkannya turun hujan dan itu udah kita jalankan setiap tahun sekarang dalam 3-4 tahun terakhir. Kemudian lakukan upaya-upaya pemadaman, bisa dengan waterbombing kalau memang aksesnya sulit, bisa juga dengan pemadaman darat dan seterusnya.